Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati peserta Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral ketiga yang diselenggarakan oleh Politeknik Energi dan Mineral Akamigas. Pada kesempatan ini saya akan membawakan seminar berjudul Analisis Penyemanan Sumur X1 dan J1 menggunakan Multifunction Ultrasonic Imaging Tool. Kemudian tim kami, ya penyusun, saya sendiri yang sebekti, Purnomo Sidi, Edi Untoro, Arya Dwi Chandra, Mevriadi. Kemudian outline dari paparan kami mulai dari pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan terakhir bila ada waktu kita akan melakukan tanya jawab. Nah, untuk pendahuluan, jadi hasil penyempurnaan yang memenuhi standar American Petroleum Association harus dapat menghasilkan bonding dan ikatan semen yang baik, kompresif yang tahan terhadap pressure, deformasi, dan dari dalam casing, serta yang penting fungsi semen itu sendiri dapat terpenuhi. Nah, analisa dan evaluasi penyemanan dilakukan dengan menganalisa hasil penyemanan pada sumur X1 dan J1 menggunakan logging CCL, yaitu casing collar locator, gamma ray, semen bond log, variable density log. Kemudian yang terbaru adalah multifunction ultrasonic imaging logging tool serta dibantu dengan software ELIS ya. Untuk interpretasinya seperti Bapak Ibu ketahui, ELIS ini adalah software produk dari China Oilfield Services Limited ya. Nah, kemudian MUL sendiri atau Multifunction Ultrasonic Imaging Logging Tool ini alat pencitraan atau imaging instrumen multifungsi menggunakan metode pemindaian putar instrumen untuk mengumpulkan informasi media pada dinding sumur, longitudinal dan radial lubang bor dan menghasilkan gambar 2D dan dari dinding bagian dalam, dinding luar dan kualitas penyemanan melalui proses pencitraan. Nah, kemudian diagram alir mulai dari start, kemudian studi literatur, kemudian collecting data, terus processing method yang terdiri dari eccentric correction dan orientation correction. Dilanjutkan dengan processing method yaitu casing inspection evaluation dan impedance calculation. Lalu dilanjutkan dengan post processing method yaitu inner dan outer diameter imaging dan cement bonding evaluation, dan terakhir adalah performance evaluation of cement well. Selesai. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai bond index dilakukan dengan melakukan perhitungan berdasarkan rumusan nilai bond index dan juga kita melakukan dengan software ELIS. Nah, data sumber yang dibutuhkan adalah casing information yaitu casing ID, casing OD, dan casing grade. Kemudian casing tally, well fluid data, ya, fluid weight, well survey, well sketch, cement report, correlation curve. Kemudian, nah ini hasil daripada rekaman logging. Jadi kami menganalisanya di sini ya. Jadi tidak seluruh hasil rekaman logging dari CCL, gamma ray, CBL, FTL dan MUL, tapi kami hanya mengambil bagian yang mengindikasikan adanya kerusakan daripada bonding semennya. Nah, ini yang untuk sumur Y1 ya. Kemudian ini juga kami ambil bagian yang menggunakan MUL ya. Kemudian dari atenuasi pada zona tersemen sempurna dapat ditentukan dengan mengasumsikan bahwa kedalaman dengan nilai logging CBL terendah atau tingkat atenuasi tertinggi adalah zona tersemen sempurna 100%. Sedangkan berdasarkan tabel 1, pembacaan logging CBL terendah sebesar 0,5 mV atau laju atenuasi tertinggi sebesar 14,42 decibel per feet pada kedalaman 1610. Ya, ini. Nilai tersebut merupakan nilai CBL yang menunjukkan bonding index 1 atau 100% katanya. Ya, jadi ini terdapat perbedaan ya, analisis antara sumur X1 dan Y2. Nah, dari sumur X1 ternyata
bonding semennya bagus, sedangkan dari sumur Y1, nah ini kualitasnya tidak baik, ya. Jadi, nah ini dinyatakan memiliki kualitas permainan yang buruk jika dibandingkan dengan ikatan semen pada sumur X1, begitu. Nah kemudian, nah ini diakibatkan mungkin karena desain bubur semen merupakan faktor utama untuk dapat menghasilkan kualitas semen yang baik. Nah desain bubur semen harus menghasilkan sifat fisik semen sesuai dengan standar API. Nah sifat bubur semen terdiri dari densitas, filtration loss, free water, thickening time, compressive strength. Nah, desain bubur semen pada sumur X1 dan Y1 ya, hanya tail slurry. Ya. Ini jadi memiliki densitas besar 1,9 Sg. Nah, dikarenakan transformasi besar dan beberapa daerah interaction yang akan diformasi densitas berat sumurnya sebenarnya sudah sesuai, tetapi hasilnya untuk Y1 kurang bagus. Jadi hasil logging dapat dilihat secara kualitatif meliputi pemecahan amplitudo yang kemudian dapat menentukan harga compressive strength, harga bond index. Nah, sedangkan analisa kualitatif ya, tadi kuantitatif, nah sekarang kualitatif secara kompresif dari perekaman CCL, gamma ray, CPL, FTL dan MUL dan dengan menggunakan ELIS Enhanced Logging Imaging System. Nah, kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa analisa CCL, gamma ray, CPL, VDL dan MUL sumur X1 sebagian besar memiliki ikatan semen yang baik dan rata-rata amplitudo di bawah 20 mV, sedangkan Y1 memiliki ikatan semen yang buruk dan amplitudonya di atas 20 mV. Pada sumur ini dikenal di interval kedalaman 1587 sampai 1597 meter, kemudian 1599 sampai 1610 indikasi free type ya, free pipe. Nah, kemudian 2172 sampai 2178, kemudian 2183 sampai 2194 indikasi bed to formation, sedangkan 2516 sampai 2518 indikasi channeling. Nah, sehingga pada sumur ini dianggap semen buruk atau bermasalah karena tidak dilakukan rerun logging CCL, gamma ray, CPL, dan MUL. Nah, kemudian parameter yang dievaluasi seperti jumlah volume slurry, thickening time, filtration loss, free water, laju alur semen, spacer sudah sesuai dengan kriteria. Dari hasil perhitungan bond index dengan rumus perbandingan, hasil interpretasi CL, gamma ray, ya, CBL, VDL, MUL memiliki deviasi cukup signifikan yaitu 20%. Nah, demikian kesimpulannya. Nah, selanjutnya adalah waktu untuk diskusi dan tanya jawab. Bila tidak ada pertanyaan, maka diakhirilah paparan saya dan saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.